kabar? Waalaikumsalam Bu Aminah. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya sehat ya Bu Aminah. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, jadi ini begini Bu Wit. Mohon maaf sebelumnya, saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi terhadap Bu Wit. Nah, supervisinya ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang dilakukan Bu Wit di kelas. Bagaimana Bu Wit? Apakah Bu Wit bersedia untuk melakukan hal itu? Siap Bu Aminah. Terima kasih. Sebelumnya saya juga sudah minta izin kepada Ibu Kepala Sekolah mengenai hal ini dan beliau sudah mengizinkan, dan akhirnya saya menemui Bu Wit dalam rangka kegiatan supervisi ini. Dan nanti perlu Bu Wit ketahui bahwa nantinya dari kegiatan supervisi ini akan dilanjut dengan coaching supervisi. Jadi nanti di sana di akhir nanti Bu Wit akan menemukan beberapa hal mengenai kelebihan Bu Wit tentunya. Dan yang ingin saya tanyakan Bu, kaitannya dengan observasi, kira-kira Bu Wit mau kapan nih untuk dilakukan pengamatan oleh saya? Kira-kira tanggal 26 Januari Bu Am. Oke, baik. Nanti karena ini sehubungan dengan juga tugas saya selaku CGP, nanti saya akan menghadirkan PP saya di tanggal 26 Januari. Jadi siap. Terima kasih sekali ya Bu ya. Untuk selanjutnya nih yang ingin saya tanyakan tentang nanti ketika pelaksanaan pembelajaran itu tentunya Bu Wit akan menyusun suatu RPP. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang adalah nanti tujuan pembelajarannya itu apa Bu Wit? Tujuan pembelajarannya itu adalah untuk melatih anak mandiri, Ya. sadar menunjuk pikiran, Ya. karena dia harus hati dalam melaksanakan pembelajaran dengan baca itu. Kemudian untuk melatih anak kreatif dan menanamkan kedisiplinan anak untuk pengenalan huruf vokal A, I, U, E, O dengan belajar sambil bermain. Jadi di sini ada, maaf saya ulang sedikit nih Bu Wit, Ya. ada kreativitasnya, kemudian kemandiriannya juga, kedisiplinan juga, lalu pada sabar giliran juga. sabar, giliran. Kemudian tadi A, I, O-nya itu bagaimana Bu Wit? A, I, O-nya itu dikenalkan sambil bermain, sambil belajar sambil bermain Pak. Oke. Berarti maaf nih kalau boleh saya matur, itu nanti ada beberapa hal yang ingin Bu Wit capai, istilahnya untuk membantu menuntun anak mencapai kepada kondisi kemampuan kreativitasnya, kemudian kemandirian anak, kedisiplinan, kemudian sabar menunggu giliran, dan juga pada kognitif atau literasi awalnya yang A, I, U, E, O nya itu. Baik, karena kita kan sudah mulai dengan IKN nah jadi alhamdulillah ini Bu Wit sudah masuk ke sana. Untuk area pengembangan yang akan Bu Wit istilahnya dalam pembelajaran itu, apa area pengembangannya pada apa yang akan dicapai itu seperti apa Bu? Area pengembangannya itu saya tertuju pada pengenalan huruf A, I, U, E, O ya Bu Aminah. Itu nanti anak-anak itu memasangkan huruf A, I, U, E, O dengan benar. Kemudian dia mampu mengerti huruf A itu seperti apa, huruf I seperti apa, huruf U seperti apa, selanjutnya seperti itu. Dan dia belajarnya sambil belajar sambil bermain juga Mbak. Jadi intinya area pengembangannya ada pada bidang literasi, khususnya huruf A, I, U, E, O. Baik, terima kasih. Nah Bu Wit,
untuk mencapai hari tadi, strategi apa yang dipersiapkan Bu Wit? Ya, saya strateginya itu membuat pohon baca ya. Pohon baca dengan medianya lospak. Oh begitu. Dengan bahannya seperti kardus, kemudian tutup botol yang sudah tidak terpakai dan botol juga yang tidak terpakai seperti itu. Kemudian itu nanti digunakan untuk pembelajaran. Yang tentunya kita sebelum melakukan dalam penggunaan pohon baca itu menggunakan menyanyi dulu untuk mengenalkan huruf konsonan tadi, huruf vokal A, I, E, O tadi. Kemudian ada juga yang kita kreatif juga menggunakan melompat di tempat huruf A, I, U, E, O biar anak-anak itu paham di mana kok saya huruf A seperti anak, seperti apa, kemudian huruf I seperti apa, seperti itu. Kemudian juga anak-anak bisa untuk melatih jari-jari anak biar lentur, itu bisa juga memakai plastisin yang dibentuk huruf A, I, U, E, O. Jadi nanti dalam kegiatan tersebut sudah ada bahasa, kognitifnya juga ada, nanti untuk menghitung botolnya itu juga Mbak Aminah. Kemudian ada yang hasil karyanya juga ada. Seperti itu bahasa, hasil karya. Kemudian untuk sosumnya juga ada. Itu karena nanti dalam pelaksanaan pohon baca itu anak-anak dalam pemasangannya itu harus antri, kemudian ambil salah satu nomor sesuai dengan urutannya. Jadi kemungkinan kalau anak yang tidak sabar suka ingin aku duluan dulu seperti itu. Jadi intinya yaitu menenangkan sabar antri, daya antri. Begini Bu, tadi saya mendengar adanya pohon baca. Apakah pohon bacanya itu sudah tersedia atau maksud saya tersedia itu mungkin bikinan pabrik atau seperti apa? Monggo Bu. Pohon bacanya itu belum tersedia Bu Aminah. Jadi saya itu punya angan-angan kok anak-anak ini sebagiannya belum mengenal huruf vokal gitu. Terus kemudian saya punya angan-angan gimana ya caranya biar anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh. Nah akhirnya saya menemukan ide, saya membuat pohon baca yang dari bahan bekas tersebut. Berarti ini adalah APED, alat peraga edukatif buatan sendiri. Baik, terima kasih Bu Wit. Jadi tadi Bu Wit sudah di awal sudah menyampaikan bahwa nanti kita akan melakukan observasi supervisi pada tanggal 26 Januari. Terima kasih Bu Wit atas waktunya. Sampai ketemu pada tanggal tersebut. Nanti kalau ada sesuatu bisa dikonsultasikan, dikomunikasikan bersama, konsultasi dengan kepala sekolah dan kita komunikasikan bersama. Terima kasih Bu Wit. Sama-sama Mbak Aminah. Yes, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, terima kasih Mbak Fira. Silakan duduk. Bu Titik panggil dulu ya. Hari ini yang ada datang siapa ya? Oh iya, Mbak Angela. Mana suaramu?
Huruf apa Mbak Ana? Iya, huruf A yang mana Mbak Ana? Oh iya, keliru, lupa coba huruf A. Iya. Huruf O Mbak Ana. Iya, itu huruf apa Mbak Ana? Huruf apa Mbak Ana ini? Huruf E ya? Iya, berarti O ya yang ke sana Mbak Ana. Ainun ke huruf U. Ya, ini huruf apa ya Mbak Ainun ini? Huruf apa ini? Huruf I. Yang huruf U yang mana ya? Coba dicari huruf U. Oh iya, pintar. Sekarang lagi Mbak Ainun lagi coba Bu Titik. Bu Titik bilang ke huruf O. Ke huruf O. Iya. Itu huruf A apa Mbak Ainun? Iya, yang O yang mana ya? Dicari ya. O-nya yang mana ya? Ditunjuk coba yang mana O-nya. Ditunjuk pakai tangan yang mana? Oh, itu huruf apa itu? Oh, yang itu ya. Coba lewat ke huruf O yang itu. Iya. Lagi Mbak Kansa. Hari ini anak-anak mau belajar tentang pesawat. Mana gambar pesawat? Ini gambar pesawat. Pesawat itu kendaraan di mana? Di udara. Siapa yang pernah naik pesawat? Hebat ya, sudah pernah naik pesawat semua ya. Siapa yang pengen jadi Pak Pilot? Iya, coba pesawat ini bisa berjalan. Siapa yang mengemudikan pesawat terbang? Namanya siapa? Siapa namanya? Pak Pilot. Oke, inilah gambar pesawat terbang. Wah, pesawatnya besar atau kecil ya? Besar. Ternyata muat banyak loh nak. Wah, sampai banyak. Pesawatnya besar. Nah ini orang kalau mau naik pesawat. Nah di sini antri. Ada tingkatnya. Ini tangga untuk naik. Nah ini namanya dia berhenti di mana pesawat itu coba? Siapa ingat? Di bandara. Hebat. Iya, tempat pemberhentian pesawat terbang itu di bandara. Pesawat itu punya roda tidak ya? Rodanya ada berapa yang di gambar ini ya? 1, 2, 3. Ada 3 ternyata rodanya. Roda itu berbentuk apa ya? Berbentuk lingkaran. Bisa nyari benda yang berbentuk lingkaran di kelas? Mana? Oh iya, gambar. Oh iya, itu botol. Iya, lampu. Banyak. Oh muka. Iya, mukanya berbentuk lingkaran. Iya. Nah hari ini angka. Oke. Hari ini anak mau belajar pertama. Nah kelompok yang 1 nanti anak mau mewarnai gambar pesawat terbang. Nah nanti yang kelompok 1 mewarnai gambar pesawat terbang. Bisa? Ini ada apanya ini ya? Awan. Pesawat terbang di udara. Nah ini nanti tugas yang pertama ini. Yang kedua coba lihat Bu Guru. Ini angka berapa? 5. Ini angka berapa? Kok enggak salah Fitra? Angka berapa ini ya? 7. Oke. Tugas yang kedua nanti anak-anak menghitung untuk botol. Nah, seperti ini. Kalau Bu Titi ambil angka 10, angka 7, anak-anak ngitung tutup botolnya ambil berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ditambah berapa lagi ya? 2, 7. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Ya, yang kedua, wah tadi anak-anak yang ketiga tadi anak sudah belajar membuat huruf apa tadi? A, I, U, E, O. Bisa membuat huruf dari plastisin? Bisa tidak ya? Coba kalau Bu Titi membuat huruf A, nanti anak-anak diginikan dulu.
Gambar di sini, anak duduk sini semua. Lihat ke sini. Iya. Coba. Di sini ada tutup botolnya ada berapa? Botolnya ada berapa? Detanya Mas Arya. Ada hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini tadi. Nah, lihat. Bu Titik punya huruf apa ini? Huruf apa? A. Nanti anak-anak mencari di sini huruf A yang mana ya? Ditutupkan di sini. Terus lagi yang ini huruf apa? I. Mencari huruf I di sana. Nah, terus yang ini huruf apa ya? Ini huruf apa ya? U. Mencari huruf U. Yang ini huruf apa ya? E. Mencari huruf E di sini. Sekarang yang terakhir yang bentuk lingkaran huruf apa? Oh iya, menempelkan di sini huruf O. Bisa? Anak-anak bisa nyarinya? Bisa tidak ya? Oh bisa. Oke. Nah, ya dibaca bareng-bareng yuk. A, I, U, E, O. Nanti anak-anak memasangkan tutup botol ke dalam botol ini. Bisa? Oke. Siap? Tugasnya dibagi 4. Sudah? Silakan ke tempatnya mas. Bentar. Ke tempatnya masing-masing anak-anak baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu meja ada isinya 3. Oh, Mbak Eni dapat nomor berapa? 2, Mbak Kansa. 1, Mbak Rahel. 3. Oke, sekarang yang bermain duluan Mbak Kansa. Silakan Mbak Kansa mencari huruf di sini. Dipasang di depan. Huruf A, I, U, E, O. A dicari. Ana ya A-nya dicari. Coba. I-nya yang mana? Dicari. I. Oh, A ya. Pintar. Ya. Huruf I-nya. Satu sebentar. Ya. Huruf punya yang mana Mbak Kansa dicari? Iya. Huruf E yang mana? Yang mana ya? Kita cari yang mana ya? Iya. Yang mana? Iya. Coba dibaca dari depan Mbak Kansa. Yang kerak A. Ya. Sekarang diambil lagi sama Bu Guru. Yang nomor 2 siapa ya gilirannya? Mbak siapa? Yuk, Mbak Chelsea dipasang hurufnya. Ya. Terus pasang lagi Mbak Chelsea. Lagi Mbak Chelsea. Semangat Mbak Chelsea. Iya. Iya. Lagi Mbak Chelsea. Semangat Mbak Chelsea. Oke. Mana? Oh iya, dipasang hurufnya. Hurufnya. Iya Mbak Chelsea. Semangat Mbak Chelsea. Oh, sekarang dibaca dulu Mbak Chelsea sini. Sini pintar, anak pintar cobaannya Pak. I, U, I, U. Oh, yang nggak ada huruf apa ya? A-nya mana ya? A-nya mana ini? A-nya ketemu nggak nyari? Oh enggak, oke pintar. Huruf ini mana ketemu nggak nyarinya? Oh
Huruf mana? Huruf E-nya ada nggak itu? Hurufnya seperti ini ada nggak? Oh nggak ada, kemana ya? Huruf seperti ini, huruf U-nya ada tidak ya? Nggak ada. Yang kemana ya? Aku cari ya. Yang ini huruf apa ini? Oh coba mana huruf U bisa di sini, mana O-nya? O-nya yang mana ya? O yang seperti ini mana? Oh itu huruf O. Coba sekarang dipasangkan mana O-nya? Ya, sama ya. Iya, sekarang cari huruf E-nya Mbak Aira. Seperti ini dicari. E-nya yang mana cari? Iya. Iya, masih kurang satu ya Mbak Aira ya. Huruf O-nya ketemu belum seperti ini? Ketemu belum? Sudah. Oh iya. Oh pintar. Sekarang dibaca coba ke depan. I, U, E, O. Terima kasih. Iya. E-nya yang mana? Pintar. Kalau ini huruf apa ini? Hah? E? Apa? Oh iya, huruf U. Pintar. Diambil lagi huruf U-nya mana ya? Iya. Sekarang cari lagi habis itu huruf apa ya? Huruf apa? Ini huruf apa ini? Apa? Cari mana huruf E-nya? Oh itu huruf A. Mana E-nya coba? E-nya mana ya, dicari-cari coba. E-nya mana ya? Bubuk di mana ya? Oh ketemu E-nya. Ya, tempel. Mana nggak cepat cari ya? Bisa nggak ya? Coba. Oh lagi jatuh ya? Ya. Iya, ini huruf E, pintar. Sekarang yang ini huruf apa ini? Apa? U? Oh iya, huruf O. Oke, sekarang dibaca dulu. Terima kasih, Mbak. Kasih. Oke, sudah Mas. Coba lihat. Coba lihat kan kelompok sini sudah semua ini. Minta tolong diberi seperti tadi, dikembalikan. Dikembalikan. Yang sini juga dikembalikan seperti tadi, ditutup hurufnya, angkanya. Oke. Silakan kelompoknya pindah. Silakan kelompoknya pindah. Belum disuruh sama guru. Coba sekarang dibuka kartunya. Kartu hurufnya dibuka dulu. Ya, 1. Nio. A, I, U, E, O. Mbak siapa ini? Mbak Akila. Coba huruf E-nya dibuat seperti ini Mbak Akila. Itu udah betul. Kurang sedikit. Nah, kalau ini kan seperti P ya. Sekarang dikasih ekornya di sini, coba ditambahin. Tambah ekornya bisa seperti ini. Coba tambah ekornya. Iya, udah betul ya, betul. Kayak punya Amahnya dikasih ekor sedikit. Yang mana ya ekornya? Oh. Iya. Iya, ekornya mana ya? Nah, ini huruf apa ini? Oh, O-nya dibuat lingkaran seperti ini. Coba Mbak Akila. Dibuat bulat kayak telur. Nah, dibuat bulat kayak telur. Kayak telur ya. Iya. Pintar, dibuat kayak telur. Mana ya? Sudah buatkan telur. Sudah dipasangkan, coba dipasangkan di sebelahnya. Nah, sudah bulat ya. Kalau ini A, ini O, jadi ada bedanya kan? Oh yang bulat ya. A yang urutnya ke sana. Oke, punya Mbak Ina sudah betul, cuma O-nya kurang panjang dikit. Coba cari ininya. Nanti sini tambah panjang dikit. Buat Mbak, panjang dikit. Ini gambar apa Mbak Nabila? Pesawat kendaraan di mana? Di langit. Yang
mana? Belum mau di mana pindah lagi? Sini aja sudah. Duduk. Duduk Antam. Duduk sudah? Sudah Mas ada silakan duduk. Coba. Tadi anak-anak sudah belajar apa coba? Belajar apa tadi? Mewarnai pesawat. Terus? Oh, membuat angka dari plastis, membuat huruf dari plastisin huruf apa? Digambari sama matahari. Nah, kalau ada matahari berarti waktunya kapan? Siang. Iya, kalau matahari waktunya siang. Kalau malam ada apa? Ada bulan. Punya Mbak Nabila ini pas siang ya Mbak Nabila ya? Iya, suasananya cerah. Langitnya berwarna apa Mbak? Oh, berwarna biru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Eva, hari ini saya Aminah Purwani CDP 06 Bapaknya melaksanakan pasca observasi pelatihan coaching untuk praktek aksi nyata modul 2.3. Assalamualaikum Bu Wit. Waalaikumsalam Bu Aminah. Terima kasih Bu Wit sudah berkenan untuk bersama-sama saya belajar tentang pengembangan diri supervisi klinik. Dengan kemarin dari pra observasi kita sudah menggali potensi yang ada pada diri Bu Wit, berawal dari keresahan yang Bu Wit alami, kemudian Bu Wit sudah menemukan sendiri apa yang harus dilakukan, dan tentang keresahan Bu Wit mengenai anak-anak yang belum bisa menguasai huruf abjad, ya utamanya pada huruf vokal A, I, U, E, O pada kelas Bu Wit yang notabene adalah anak kecil-kecil di usia 4-5 tahun. Dan alhamdulillah dengan adanya coaching pra observasi kemarin, sehingga Bu Wit sudah menemukan beberapa hal yang harus dilakukan. Dan hari ini kembali saya bertemu dengan Bu Wit setelah kita melaksanakan observasi tadi tentang kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan HPI buatan Bu Wit sendiri. Baik, terima kasih Bu Wit. Yang ingin saya tanyakan Bu Wit, kemarin kan Bu Wit sudah merencanakan untuk membuat APE sederhana dengan menggunakan benda-benda bekas nih. Oh iya, nah itu nyuruh saya Bu Wit, bagaimana proses pembuatannya? Boleh diceritakan? Pertama kali saya merancang dulu, saya mau membuat APE edukatif apa, terus saya menemukan ide, saya pengen membuat APE edukatif yang baca. Kemudian saya berpikir seperti apa ya kira-kira yang mau saya buat. Akhirnya saya mengumpulkan tutup botol, kemudian botol bekas, kemudian kardus, kemudian kain flanel, pita, dan lem tembak. Setelah itu saya baru membuat sketsa, saya buat pokoknya seperti apa ya biar anak-anak itu bisa memakai langsung. Nah, akhirnya saya bikin pola, kemudian saya potong-potong, saya lem pakai lem tembak. Setelah itu baru saya balut pakai kain flanel. Ya. Setelah itu jadi, baru saya pakai lagi kain flanel yang kecil untuk alas botolnya biar tidak kelihatan rapi seperti itu. Nah, setelah itu baru saya berpikir lagi ini nanti cara menggunakannya gimana ya tutup botolnya. Nah, akhirnya saya mencari tutup botol yang ukurannya sama, karena botol dan tutup botol itu macam-macam, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Nah, setelah itu saya mengumpulkan data
yang sama ukurannya. Kemudian saya berpikir lagi, ini hurufnya cara masangnya gimana ya biar bisa terbaca. Biasanya kan umumnya yang di dalamnya yang dipakai, itu saya pakai yang di luarnya. Kemudian saya buat hurufnya A, I, U, E, O sebanyak satu botol itu biar nantinya anak-anak tidak berebut, dan kalau banyak itu jadi anaknya lebih aktif juga. Seperti itu Mbak Aminah. Kemudian setelah itu saya tak kasih tulisannya pohon baca seperti itu, biar anak-anak lebih mudah untuk mempergunakannya. Terima kasih. Boleh tahu apakah ada kesulitan sewaktu proses pembuatannya itu, Bu? Ada. Silakan. Karena seperti tadi bahan-bahannya sudah ya Bu Aminah tadi ya. Iya. Nah sekarang hambatannya ketika saya membuat alat peraga ini. Nah itu ketika saya membawa lem tembak untuk ngelem ini karena ini bahannya dari plastik, sementara lem tembak itu panas. Jadi ketika lem tembak saya tembakan di sini, saya lemkan sini, ini meleleh, langsung meleok. Padahal kalau posisinya ini meleok, jadinya jelek ya dari tinggi sama rendah. Nah akhirnya saya di rumah pakai sumpit lem tembak, nanti saya pegang kayak gini-gini biar bisa benar tidak meleleh dan tidak meleok seperti itu. Karena apa, lem tembak itu panas, kalau saya pakai gini ini malah pernah juga. Pernah juga karena panas sekali seperti itu. Jadi emang kalau lem tembak itu harus hati-hati sekali karena di kulit kita itu bisa ngeluh. Seperti itu dia. Terima kasih. Terus selain ide dengan lem tembak itu kan dari luar nih, mungkin ada ide lain mungkin untuk letak botolnya itu supaya angin pun ngelem, supaya ketika ngelemnya itu lebih enak. Kalau dari dalam sepertinya susah Mbak Aminah kalau dari dalam, karena ininya masuk ke dalam tetap aja lem tembak ya. Kalau misalkan kita pakai yang perekat itu yang semacam double tip, itu jelas tidak bisa nih, karena itu bisa katut seperti ini, bisa ke bawah ininya. Sudah hal yang terkait yang dilakukan oleh Bu Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman seperti saya. Mungkin nanti ada ide yang lain untuk saya, atau nanti saya mencari-cari dulu ya Bu ya, biar lebih ada ini ya. Jadi sudah terpecahkan masalah tadi ya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian untuk tadi kita sudah lakukan bersama dengan saya sebagai observer bahwa alat peraga tadi sudah bisa digunakan dan anak-anak juga tadi sudah mempraktekannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu nih setelah menggunakan APE yang Bu buat tadi? Saya merasa senang bisa membuat APE yang bisa digunakan untuk bermain seperti itu. Apakah hanya cukup senang atau ada yang lain? Pengen diteruskan membuat PTK dari hasil alat peraga tadi. PTK ya Bu Iya. ya. Oke. Dari rasa senang hati bahwa kelihatan bahwa kimia sudah bisa dilaksanakan dengan ide tadi, dengan adanya pembuatan APE, kemudian bisa dibuat ujung-ujungnya akhirnya akan membuat suatu PTK. Wah, hebat itu Bu. Jadi ini hal yang bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu, kemarin kan kita juga sudah membuat istilahnya indikator nih. Indikator kita itu kalau anak-anak yang mengenai penguasaan anak-anak sendiri ketika menggunakan pohon baca ya pohon baca itu anak dapat nih, anak mampu menirukan memasang huruf A, I, U, E, O sesuai contoh. Nah, bagaimana Bu? Tadi hasil dari pembelajaran tadi menurut Bu Wit, apakah sudah menuju ke arah
indikator yang Bu tentukan kemarin atau bagaimana? Alhamdulillah sudah menuju, meskipun tadi masih ada yang 2 anak yang masih keliru. Misalkan sebelum tadi dia misalnya A, I, U, O, ternyata dia misalnya A, E, U, ada yang seperti itu, ada yang masangnya O, O. Jadi setelah tadi keliru, kita betulkan, kita kenalkan lagi, karena itu hurufnya diacak ya Bu ya, jadinya dia mungkin harinya agak bingung gitu. Jadi dia asalkan ngambil, ditempelkan. Kemungkinan maksudnya jika dikasih contoh tadi misalkan yang kartu yang merah tadi diunjukkan ini huruf E, ternyata dia bisa ngambil huruf E, dipasang seperti itu. Terus menurut Bu nih, dengan keberhasilan anak-anak tadi dalam mengenal huruf A, I, O, adakah yang mau Bu lakukan? Maksud saya untuk kalau seperti yang titipan ini ya seperti tes, tapi ini ada observasi sendiri nih oleh Bu kepada anak yang tadinya belum mampu kemudian menjadi sudah mampu, atau betul-betul mampu atau tidak, atau baru sekedar istilahnya mencontoh saja. Itu bagaimana Bu? Apakah ada tindakan lebih lanjut lagi? Kalau tadi kan yang isi motorik tadi kan udah ada yang anak saya suruh meloncat huruf A, meloncat ke huruf E, ke huruf U. Meskipun tadi masih ada yang dulu ya Bu Aminah ya. Apa pada akhirnya juga betul. Kalau saya pengennya anak-anak itu bisa mengerti dulu. Kalau untuk menulis masih bingung, jadi saya tadi pakai plastisin yang untuk mencontoh membuat huruf A biar bisa motorik halusnya biar lentur seperti itu Mbak. Nanti kalau sudah mungkin saya menulisnya juga bisa pakai pasir dulu. Jadi membuat garis lengkung untuk A pakai pasir, pakai 1 jari biar nanti anak menulisnya biar lebih tepat. Berarti menurut saya Bu, seandainya saya matur nih, berarti Bu nanti menjajaki istilahnya, mengobservasi lebih lanjut kemampuan anak-anak itu dengan media yang lain. Seperti anak-anak menulis di atas pasir seperti itu, dengan mungkin dengan plastisin ataupun benda-benda sifat lainnya. Jadi istilahnya ini sebagai APE kemarin itu sebagai pengenalan, pembelajaran awal. Kemudian setelah itu hasil selanjutnya akan dilihat dengan adanya kegiatan bermain yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Wit. Tadi ini adalah dari sisi Bu Wit ya, selaku guru nih. Nah selanjutnya menurut Bu Wit, observasi tadi kan kita sudah tahu ya, di taman kanak-kanak itu ada penilaian dengan checklist, dengan observasi, hasil karya, anekdot juga. Nah berdasarkan pengamatan Ibu, itu tanggapan anak-anak itu bagaimana dengan APE yang Ibu buat itu? Apakah mereka istilahnya tambah perhatian atau bagaimana? Silakan Bu. Anak-anaknya tambah senang Mbak. Lebih semangat tadi nih. Sini belum selesai udah lihatnya ke sana apa yang dilakukan temannya yang lain seperti itu. Nah, seperti anak pengennya ke sini semua tapi kita begini di Jadi tanggapan murid bisa dianggap sebagai senang, positif. Terima kasih. Kemudian untuk tadi adakah kendala dan hambatan saat hambatannya tadi ketika menggunakan AIPO tapi dalam kegiatan fisioterapi kasar. Ketika meloncat, saya itu khawatir sama anak juga, meloncatnya agak jauh, ada yang jatuh seperti itu. Akhirnya jangan buat cakap seperti itu. Tapi anak-anak itu karena anak-anak itu senang kalau melompat-lompat, gurunya harus berekstra untuk menjaga di sampingnya seperti itu. Jadi ini kalau tadi Ibu Mentiko adanya kegiatan fisik motorik AIUEO, pengenalan AIUEO tadi hambatannya pada takut kepleset ya. Nah kemudian Ibu kembangkan lagi ke alat peraga yang pohon baca tadi.
hubungannya Ibu. Saya ingin mengetahui hubungan antara tadi duit anak-anak diminta untuk secara fisik motoriknya itu melompat di A, I, U, O dengan pohon baca yang duit buat seperti apa? Ketika anak itu memasukkan tutup botol ke dalam botol, seperti ini contohnya. Tadi saya mengamati anak seperti ini. Ketika misalkan saya coba nak cari huruf A, coba dipasangkan, diletakkan di huruf A dulu. Nah kemungkinan, nah ini contohnya saya. Iya. Ini, nah ini kadang mungkin kurang. Nah kalau anak mungkin hanya tinggal pasang gini jatuh, nggak memaklok, jadi kadang ada yang jatuh. Kemungkinan juga karena dia kurang muternya jadi miring seperti ini. Nah ini nanti saya ganti ya Mbak Aminah ya, mungkin dengan bentuk yang lain, tapi penggunaan masih tetap pohon baca seperti ini. Cuma nanti masih mau saya rapikan lagi seperti misalkan ini untuk botol. Hurufnya ada di sini, kemudian saya kasih velcro yang kasar, saya lem di sini, kemudian nanti di sini juga velcro yang halus, berarti hurufnya itu di dalam. Seperti itu. Jadi posisinya nanti seperti ini. Mudah-mudahan nanti tidak mudah ketarik anak. Seperti itu. Bagaimana perasaan panjenengan? Apakah dengan hasil yang semua ini, apakah sudah puas? Atau bagaimana? Mohon dibolehkan dengan panjenengan merasakan di awal ketika anak-anak belum bisa, kemudian tentang huruf A, I, U, E, O itu, kemudian Ibu merancang membuat APE itu yang pohon baca, sampai tadi pada pelaksanaannya, kemudian hasil duit juga melihat hasil dari anak-anak. Ini baru sekali dilakukan ya Bu ya. Nah istilahnya APE ini digunakan baru satu kali. Nah tadi kan saya mengikuti itu temanya adalah tema kendaraan udara dan menggunakan pesawat. Nah, bagaimana Ibu mengkaitkan huruf vokal A, I, U, E, O itu dengan temanya pesawat tadi? Ya. Kalau pesawat itu tadi saya alat peraganya pesawat ada Bu Aminah ya. Kemudian setelah selesai pembelajaran saya memperagakan bacaan pesawat. Kalau A masih belum bisa nih, pesawat baca mungkin juga belum bisa. Jadi dia cuma gambarnya saja. Nanti di sisi pesawat itu ada huruf vokal yang dia kenal. Jadi saya cuma ini mana coba dicari huruf vokal dalam pesawat. Nah ternyata tadi ada yang menemukan, oh itu Bu sama itu ada hurufnya E. Dia ngambil kartu yang huruf E. Terus lagi dia melihat ada huruf A, ngambil di huruf A seperti itu. Jadi saya itu merasa anak-anak sudah bisa gitu. Sebagian sudah bisa, sudah mengenal. Ternyata dalam bacaan yang lain pun dia bisa mengenal huruf vokalnya. Alhamdulillah tadi itu sudah berhasil. Menurut duit tentunya nanti kita juga akan mengkaji bersama tingkat keberhasilannya, dan mungkin dari tadi duit punya murid berapa, yang belum menguasai berapa, kemudian sampai dengan APE tadi sudah berapa anak yang bisa menguasai. Nah nanti tentunya menuju ke tujuan duit untuk membuat PTK gitu, ya. Dan duit apakah APE tadi bisa digunakan dalam tema-tema yang lain? Saya kira bisa Pak. Misalkan itu diganti angka, bukan baca tapi angka. Angka juga bisa. Kemudian bentuk geometri. Bentuk geometri kalau kelompok akan masih sederhana gitu. Warna juga bisa, karena ada juga anak itu yang warnanya cuma warna hitam terus merah terus jadi yang dia suka. Kemungkinan nanti kalau pakai alat peraga itu kita lebih sering memakai, anak-anak lebih mengenal. Ada yang suka warnanya cuma senangnya hitam, dia ambilkan, kita coba ambil warna merah, enggak saya pokoknya ini seperti itu. Oh ini
Kalau yang Bu ngendi kaki ini adalah pengembangan dari KPI-nya. Jadi PAP yang sudah panjenengan buat pohon baca nanti bisa berubah judul menjadi pohon geometri, pohon warna dan segalanya. Ini Bu, tetap pohon baca, tapi kan tadi Bu menggunakan tema pesawat nih. Kalau temanya kendaraan yang lain apakah bisa digunakan? Misalkan Gantilah dalam pesawat air yang air, si kapal dan lain sebagainya. Apakah pohon baca itu masih bisa digunakan? bisa misalkan sama juga ya, misalkan ada kapal, ini gambar kapal nak, nah di bawahnya ada kapal, anak bisa juga masih bisa dipakai. Mana huruf vokalnya di sini, cari mana yang sama huruf A yang mana, seperti itu masih bisa. Berarti ini multiguna ya? Iya. Ya. Kalau begitu, jadi sekali membuat tetapi masih bisa digunakan untuk yang lain. Baik, terima kasih Bu Wit. Dan karena untuk rencana tindak lanjut dari ide kreatif Bu Wit tadi seperti apa, mohon diungkap tentang sampai jalur ke tadi ada cita-cita untuk membuat BTK itu tahapannya Bu Wit yang sudah dipikirkan Bu Wit seperti apa? Pertamanya langkah pertamanya mau seperti apa? Membuat detail ya. Nah pertama saya mencari permasalahannya dulu ya di kelas saya. Sudah ketemu kan kemarin? Sudah ketemu. Kemudian setelah mencari permasalahannya, baru saya mencari ide lagi Mbak, cara ide yang akan digunakan lagi ya. Ini kan Bu Wit sudah membuat APE, kemudian sudah melaksanakannya ya. Nah, setelah itu kan tadi kita sudah mendapatkan beberapa kendala, istilahnya kekurangan, hambatan. Nah, selanjutnya tadi Bu Wit dengan posisi huruf tadi, Bu Wit berarti mengubah, membenahi yang APE untuk lebih baik. Oke. Penggunaannya lebih baik, penggunaannya lebih sempurna. Kemudian akan membuat mengganti dengan filter biar pemakaian setelah ini hasil dari ini mau kan kalau dari PTK itu kan ada beberapa siklus. Nah, yang ini mau dianggap sebagai siklus 1 ya. Siklus 1 berarti untuk lanjut ke siklus 2 peraganya yang pakai filter. Dengan peraga yang lebih baik. Iya. Kemudian diperkirakan kapan Bu mau dilaksanakannya? Minggu depan ya. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Sudah cukup ya. Nanti saya mau bantu Mbak Nina ketika saya buat yang tersebut. Saya minta pendampingannya juga. Terima kasih. Ada potensi tingkatan